Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Putra dengan NIM 2316050147. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas proposal penelitian saya dengan mata kuliah metodologi penelitian. Nah, judul yang saya angkat kali ini adalah berjudul Analisis Persepsi Gen Z terhadap Branding dan Privilege Bank Syariah di Indonesia. Lanjut. Kenapa saya mengambil judul ini? Nah, karena ini tuh merupakan ide dari sebuah konflik yang pernah saya alami sendiri. Saat kita berliburan dari akhir semester, itu semua teman-teman pulang dari ranah Jawa, semuanya kumpul. Nah, ketika kita akan melaksanakan liburan, holiday weekend, nah kita itu mengumpulkan sebuah biaya. Nah, dikirim ke rekening aku sendiri, itu Bank Syariah Indonesia. Nah, ketika aku bilang aku menggunakan Bank BSI, itu pola pandang mereka itu jauh lebih berbeda dengan mereka mendengarkan bank-bank lain seperti BCA dan bank-bank yang lainnya. Nah, aku merasa adanya kesenjangan di sini terhadap BSI dengan persepsi Gen Z. Maka daripada itu, aku mengambil judul Analisis Persepsi Gen Z terhadap Branding dan Privilege Bank Syariah di Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam latar belakang. Nah, latar belakangnya di sini itu adalah pengembangan pesat Bank Syariah Indonesia ini belum sepenuhnya diikuti oleh persepsi positif Gen Z, khususnya terkait layanan yang kurang edukasi, keuangan syariah, serta strategi branding yang belum mampu menonjolkan nilai keunggulan yang menyebabkan munculnya keraguan Gen Z dalam menjadikan BSI sebagai pilihan utama. Meskipun secara prinsip dan biaya BSI ini memiliki keunggulan yang kompetitif. Kita masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, rumusan yang saya angkat pada kesempatan kali ini itu adalah bagaimana brand image BSI di kalangan masyarakat Gen Z. Yang kedua, bagaimana privilege Bank BSI di kalangan Gen Z. Dan yang ketiga, bagaimana sih persepsi Gen Z terhadap Bank Syariah Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam batas penelitian. Nah, batas penelitian di sini itu adalah pembatasan penelitian pada mahasiswa Gen Z yaitu pengguna Bank Syariah Indonesia, baik dalam maupun di luar UIN Imam Bonjol Padang. Membantu penelitian ini tetap fokus, terarah, serta mendalam tanpa kehilangan relevansi konteks sosial yang lebih luas. Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana brand image dan privilege BSI itu mempengaruhi persepsi Gen Z sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan strategi bagi Bank Syariah Indonesia. Manfaat penelitian di sini itu adalah penelitian ini diharapkan benar-benar memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan kajian baik melalui branding dan persepsi dalam perbankan syariah serta manfaat praktis bagi Bank Syariah Indonesia dalam merancang strategi yang pemasarannya edukasi serta yang lebih relevan bagi Gen Z. Sistematika penulisan di sini itu disusun secara sistematis dan logis sehingga memudahkan pembaca memahami alur penelitian dari landasan teoritis hingga metode analisis data. Kita lanjut ke dalam bab 2 yaitu tinjauan literatur. Nah, di mana yang pertama itu adalah indikator brand image. Nah, brand image itu merupakan persepsi dan asosiasi konsumen terhadap suatu merek yang terbentuk melalui pengalaman. Nah, informasi dan identitas merek, brand image ini yang kuat dan positif itu berperan penting dalam membangun kepercayaan serta daya saing perusahaan termasuk dalam konteks perbankan syariah. Nah, kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu indikator privilege. Privilege itu dalam perbankan tidak terbatas pada keuntungan material, tetapi juga mencakup aspek fungsional, emosional, spiritual, dan sosial. Privilege ini memiliki keunikan melalui nilai syariah, ketenangan batin, keadilan, dan seharusnya dapat menjadi diferensiasi utama bagi banding bank dengan konvensional. Indikator yang ketiga, yaitu persepsi. Nah, persepsi ini itu merupakan proses kognitif individu dalam menafsirkan informasi yang diterima melalui panca indera, kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku. Persepsi Gen Z terhadap Bank Syariah Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman, informasi, dan strategi komunikasi yang mereka terima. Nah, kita masuk ke dalam penelitian terdahulu. Di sini itu berdasarkan Nurhaliza pada tahun 2023. Penelitiannya itu berjudul Persepsi Gen Z terhadap layanan digital banking Bank Syariah Indonesia, di mana dia menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana Gen Z ini menilai kualitas layanan digital yang disediakan Bank Syariah di Indonesia. Nah, yang kedua itu dari Rahman dan Anissa tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Strategi Branding Terhadap Preferensi Bank pada Generasi Milenial dan Gen Z. Bagaimana strategi pemasaran ini itu mempengaruhi pilihan generasi muda terhadap bank. Nah, baiklah kita lanjutkan di sini. Selanjutnya kita masuk ke dalam E, yaitu kerangka berpikir, di mana analisis persepsi Gen Z terhadap branding dan privilege Bank Syariah Indonesia. Itu X1-nya adalah brand image, sedangkan X2-nya adalah privilege dan Y-nya adalah persepsi Gen Z. Kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah,
Metodologi penelitian di sini yang pertama adalah informan penelitian. Nah, informan penelitian itu pemilihan informan utama dalam pendukung yang merupakan mahasiswa Gen Z pengguna BSI. Dinilai tepat karena mereka memiliki pengalaman yang langsung dan relevan dengan objek penelitiannya. Jenis penelitiannya di sini adalah penelitian kualitatif. Dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta persepsi Gen Z secara mendalam terhadap branding dan privilege Bank Syariah Indonesia yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata. Jenis data di sini itu penggunaan data primer dan sekunder, memberikan kekayaan informasi serta meningkatkan validitas temuan penelitian melalui antara data lapangan dengan literatur. Data primer itu diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan. Data primer itu diperoleh melalui wawancara dan observasi mendalam dengan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dan UPI YPTK Padang. Mahasiswa ini tidak hanya bisa menggunakan Bank BSI tanpa mengetahui branding dan privilege dalam menggunakannya. Dikombinasikan dengan dokumentasi lapangan seperti catatan hasil kegiatan edukasi, foto kegiatan, dan bukti penggunaan Bank BSI. Data sekunder itu merupakan data yang bersumber dari data-data dokumen. Data dokumen yang dimaksud di sini adalah data yang bersumber dari buku laporan hasil penelitian berupa jurnal dan lain-lain. Penelitian kualitatif ini sebagai human instrument berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Pedoman wawancara di sini adalah wawancara pada penelitian kualitatif ini merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului dengan beberapa pertanyaan informal terkait. Masuk ke dalam yang ketiga yaitu alat penunjang yaitu handphone. Nah, dalam melakukan wawancara selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti recorder atau gambar atau brosur material yang dapat membantu berjalannya pelaksanaan wawancara agar dapat menjadi lancar. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian ini adalah akan dilakukan pada Desember 2025 sampai selesai. Lokasi penelitiannya itu dilaksanakan di kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan kampus UPI YPTK Padang yang berlokasikan di Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan datanya itu wawancara, observasi. Maka dari itu, peneliti ini mengamati secara langsung aktivitas mahasiswa dalam memanfaatkan serta menggunakan layanan Bank BSI. Sejauh mana mereka merasakan dampak serta keuntungannya yang mereka dapatkan dalam menggunakan layanan Bank Syariah Indonesia ini. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, atau hasil rapat. Teknik analisis data. Teknik analisis data itu yang pertama adalah reduksi data atau data reduction, di mana reduksi data ini merupakan proses menyeleksi, menyederhanakan, serta menfokuskan, mengabstraksi, dan mengorganisasikan data hasil wawancara. Observasi dan dokumentasi ini menjadi informasi yang bermakna dan relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data memilih menyeleksi dan mengelompokkan data penting berdasarkan tema, kategori, menyelesaikan data yang hubungannya dengan fenomena penelitian. Pertama, transformation digital sebagai daya tarik modern. Yang kedua itu peran mahasiswa dalam memvalidasi eksklusivitas privilege Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga itu adanya gaya hidup Gen Z. Yang keempat itu branding melalui edukasi nilai syariah yang relevan bagi Gen Z. Kedua itu adalah penyajian data atau data display. Penyajian data merupakan tahap penyusunan informasi secara terorganisir dalam bentuk yang mudah dipahami untuk memungkinkan adanya penarikan kesimpulan yang logis. Penyajian data ini adalah kegiatan penyajian informasi data yang telah terpilih atau disusun lalu diverifikasi untuk diperiksa kebahasaannya. Kesimpulan data diartikan sebagai tafsiran atau interpretasi makna terhadap data-data yang telah disajikan akan menunjukkan gambaran seperti misalnya pengaruh branding inklusif BSI terhadap perilaku finansial dan prestasi mahasiswa. Yang kedua itu peran Gen Z sebagai agen branding dalam memvalidasi privilege perbankan syariah. Hasil pengamatan uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi dan tingkah laku yang diamati di lapangan. Yang pertama itu hasil pembicaraan, kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka terkait bagaimana branding dan privilege Bank Syariah Indonesia ini dalam kesempatan wawancara yang mendalam tersebut. Serta adanya bahan tertulis yaitu petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat rekaman, dan kasus sejarah. Sebelumnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Ridho Adi Putra pamit undur diri. Mohon maaf kepada Ibu dosen pengampu apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun pekerjaan yang masih rasanya kurang tepat dan benar dalam penugasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.